Cerita ini berlangsung di sebuah hotel misterius. Pemilik hotel memiliki sikap tenang, namun terlihat sangat muda. Konon, siapapun yang menginap di hotelnya akan bisa kembali ke masa lalu. Oleh karena itu, orang-orang penuh dengan rasa ingin tahu. Tamu pertama adalah seorang pemuda. Di kamarnya terdapat halaman belakang yang kuno. Ada seorang anak kecil yang suka bermain. Ayah meminta anaknya menyelesaikan lukisan hari ini. Namun anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan saat ayahnya tidak memperhatikan dan pergi bermain lagi. Dia adalah pemuda yang sekarang. Dahulu, dia tidak mengerti mengapa ayahnya meminta dia untuk tetap fokus. Sekarang, saat dia baru memasuki masyarakat, melihat ketekunan dan akumulasi bertahun-tahun, itulah kekayaan seseorang. Sekarang dia melihat ayahnya. Dahulu, di balik permintaan ayahnya, tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga harapan dan kepercayaan. Dia memutuskan untuk mewakili diri masa kecilnya, untuk melanjutkan lukisan yang belum selesai. Tamu kedua adalah seorang gadis. Dia sangat ragu tentang kamarnya. Sebagai seorang gadis, dia telah mengalami banyak kegagalan dan ketakutan sejak kecil. Kamarnya menghadap ke jalan yang ramai. Begitu melihat jalan itu, gadis itu langsung tegang, ingin pergi. Dia melihat ibunya. Ibunya mencari nafkah dengan berjualan di pinggir jalan. Bagi dia, keadaan keluarganya yang miskin terasa sulit untuk diungkapkan. Oleh karena itu, ketika melewati dengan teman-temannya, gadis itu selalu memanggil ibunya sebagai Bibi. Bibi, kami pergi dulu ya. Ibunya tidak pernah membongkar kebohongan gadis itu. Hanya diam-diam memegang mie di tangannya. Hari itu adalah ulang tahun gadis itu. Mie panjang umur yang lezat ini dimasak khusus untuknya. Ketika dia dewasa dan melihat pemandangan ini lagi, dia sudah sangat mengerti luka yang diakibatkan oleh ketidaktahuan masa kecil. Ambil saja mangkuk ini. Nak, ini juga untukmu makan. Putri saya ulang tahun hari ini. Tahun lalu dia sudah minta makan ini. Hari ini dia juga tidak peduli untuk makan. Tidak apa-apa, Bibi. Terima kasih. Hari ini juga ulang tahunku. Selamat ulang tahun, nak perempuan. Bos, sudah datang. Ketika ibu pergi, gadis itu baru saja menangis. Di dunia nyata, ibunya menderita penyakit Alzheimer, yang selalu diucapkan setiap hari. Adalah kata-kata yang dia ucapkan malam itu. Nak, mau makan mie? Tamu lain di hotel. Seorang pria parubaya dengan wajah muram. Dia melihat apa yang terjadi di kamar hotel. Bukanlah masa lalu yang sebenarnya, melainkan kenangan orang. Kamu bilang dalam kenangan. Apakah orang benar-benar bisa menemukan jawaban untuk memecahkan masalah dalam kenangan? Jawabannya tidak berada dalam kenangan masa lalu, melainkan setelah mengingat kembali masa lalu. Bagaimana kita harus memikirkan masa depan? Tuhan yang membukakan pintu untuknya. Pria itu tiba di titik balik saat dia mulai berbisnis di masa muda. Malam itu, teman yang dia percaya juga adalah sahabat. Tiba-tiba mengatakan ingin pergi padanya. Dia ingat hampir kehilangan kendali. Mengucapkan banyak kata-kata kasar. Menggeser semua barang di atas meja. Sejak itu berpisah dengan sahabat karib. Dia yang telah mencapai usia pertengahan. Kembali ke adegan ini lagi. Sekarang dia sudah tahu apa yang mengguncang keyakinan temannya. Baru-baru ini, dia baru mengetahui kematian temannya. Yang mengkhianati perasaan ini bukan sahabatnya, melainkan dirinya yang selama bertahun-tahun menolak mendengar dan hanya memikirkan diri sendiri. Dirinya yang tertutup oleh keinginan dan obsesi. Sekarang dia jongkok bersama teman dalam ingatannya, membersihkan barang-barang. Penumpang terakhir adalah seorang tua. Dia diam, sepertinya lebih misterius daripada tuan rumah. Tiba-tiba menghilang di belakang tuan rumah. Dan tiba-tiba muncul lagi. Tuan rumah yang seharusnya menjadi pemandu, malah mengikuti di belakang orang tua itu. Orang tua itu membuka pintu. Di dalamnya adalah runtuhan. Di tengah runtuhan ada tangga. Orang tua itu berjalan santai ke atas. Tuan rumah hanya bisa mengikuti dengan hati-hati. Tidak bisa menemukan makna hidupnya. Dengan ragu-ragu, MR yang memberikannya. Saat tongkat menyentuh tanah, tangga runtuh. MR yang jatuh ke jurang. Itu adalah lubang hitam waktu. Kenangan beberapa tamu sebelumnya masuk ke pikirannya satu persatu. Dia melihat pemuda menjadi sekrup setelah bekerja. Terperangkap dalam rutinitas kerja sehari-hari. Tidak bisa menemukan makna hidupnya sendiri. Dia melihat gadis itu tumbuh dewasa. Selalu sibuk sampai tidak punya waktu di rumah. Menunggu dia sadar kembali. Ibunya sudah sangat sakit. Dia melihat orang parubaya sukses dalam karir. Sibuk setiap hari. Namun pikirannya kacau dan penuh kekhawatiran. Di balik setiap cerita yang hidup, terdapat banyak penyesalan dan penyesalan. Meskipun dia adalah tuan rumah yang sangat mengerti aturan waktu, dia juga terjebak dalam pemikiran tanpa bisa mengendalikannya. Tanpa sadar berpikir, bagaimana jika dia melakukan sedikit lebih baik saat itu? Apakah hidupnya akan berbeda? Pada akhirnya, yang dilihatnya adalah kenangan orang tua itu. Dalam kebakaran yang tidak terduga, orang tua menyelamatkan seorang gadis kecil yang terperangkap, sehingga terluka parah. Kesadarannya memasuki saat-saat terakhir. Pada saat itu juga, tuan yang baru menyadari bahwa dia adalah orang tua itu. Para penumpang itu adalah obsesinya seumur hidup. Tubuhnya sudah menua, hatinya namun ragu apakah harus menyelamatkan gadis kecil itu. Tidak peduli berapa usiamu, kamu mungkin terjebak di masa lalu. Kadang-kadang trauma tersembunyi dalam bawah sadar. Kadang-kadang penyesalan karena tidak melakukan sesuatu di masa lalu.
Bagaimana kita seharusnya melepaskan masa lalu? Jawabannya dalam film pendek ini adalah menghadapi masa lalu dengan jujur, melihat kembali setiap sisi masa lalu, ketidaktahuan kita sendiri, ketidakberdayaan orang lain. Meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita akan memiliki pemikiran baru, berani menuju diri yang baru. Emosi yang meluap muncul dalam ingatan. Ini seperti tangga penyembuhan. Setiap kali melihat kembali, bisa membuat orang naik satu tingkat. Melihat cahaya fajar yang konsisten secara perlahan. Melepaskan masa lalu, menuju masa depan. Melihat kembali luka memerlukan keberanian yang besar. Dan berani. Itulah yang ditekankan oleh film pendek ini tentang perjalanan memori yang luar biasa. Perusahaan Dinebot yang memproduksi film ini adalah perusahaan teknologi yang meningkatkan kemampuan mobilitas dan kenyamanan perjalanan. Dengan sepeda motor listrik dan skateboard pintar, yang dikenal dengan sepeda seimbang. Produk-produk mereka juga sering akan muncul di kelompok produksi film dan televisi lainnya. Misalnya, sepeda seimbang di MR Red Carpet. Dalam cuplikan di balik layar Fei Rensheng, juga terlibat dengan semangat. Dinebot berharap membuat perjalanan dan kehidupan menjadi luar biasa, nyaman, dan menyenangkan. Mereka menggunakan film pendek ini untuk mendorong orang untuk berangkat tanpa takut. Saat ini kita terbentuk dari jutaan diri masa lalu. Masa depan kita sedang dibentuk oleh banyak diri saat ini. Keajaiban kehidupan selalu dalam perjalanan. Apapun saat ini, apapun usia dan identitas kita, tak peduli seberapa jauh atau dekat tujuan kita, dimanapun. Asalkan kita memiliki keberanian untuk memulai. Cerita baru akan terus ditulis. Masalah-masalah masa lalu juga bisa menemukan